Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan suatu ketika selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimakamkan, istri tercinta beliau yang bernama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kemudian berdiri di samping makam beliau sambil melantunkan sebuah syair yang sangat indah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, ya man lam yalbasil harir wa ya man lam yanam 'alal furushil wasir wa ya man kharaja minad dunya wa lam yashba' batnuhu khubzus sya'ir wa ya man ikhtara al hasir 'ala sarir wa ya man lam yanam tulal layali min khaufis sa'ir. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha memuji Rasulullah dan menggambarkan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat untaian syairnya yang begitu indah. Beliau katakan, wahai manusia yang sepanjang hidupnya tidak pernah punya pakaian yang bagus, wahai manusia yang sepanjang hidupnya tidak pernah tidur di atas kasur yang empuk, wahai manusia yang sampai wafatnya perutnya tidak pernah terisi dengan kenyang oleh makanan, wahai manusia yang lebih memilih bersimpuh di atas sajadah ketimbang enak-enakan tidur di waktu malam, dan wahai manusia yang sepanjang hidupnya sering begadang karena takut dengan neraka sa'ir. Ini sebuah gambaran singkat dari istri tercinta beliau tentang bagaimana sosok dan pribadi serta akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat beberapa pendapat dari tokoh-tokoh dunia, bahkan dari mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menggambarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang sangat agung. Bahkan ketika Allah katakan, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang begitu agung. Begitu juga kita para manusia, termasuk tokoh-tokoh besar yang bahkan tidak beriman kepada Allah. Mereka mengakui begitu hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka gambarkan Rasulullah itu bukan manusia biasa. Dalam buku 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, Profesor Michael H. Hart sebagai penulis buku ini, bahkan beliau menempatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di puncak tertinggi. Ketika para mahasiswanya bertanya, Prof, kenapa Anda tempatkan Muhammad di tempat nomor 1, lebih hebat dari Yesus yang berada di nomor 3? Lalu dengan singkat dan jujur serta objektif, beliau mengatakan bahwa kalau aku tidak menempatkan Nabi Muhammad di tempat teratas, berarti aku telah mengkhianati sejarah manusia, karena tidak ada satupun manusia yang pengaruhnya lebih hebat dari Rasulullah SAW. Lalu ada seorang historian, seorang sejarawan dari Inggris yang bernama Sir Bernard Shaw. Pada satu kesempatan dia mengatakan bahwa biasanya untuk merubah budaya, kebiasaan dan tradisi satu kaum itu dibutuhkan 30 generasi alias 1000 tahun. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, merubah bangsa Mekah dari jahiliyah menjadi bangsa yang terhormat, bangsa yang beradab, dan hanya dilakukan dalam waktu tidak sampai 23 tahun. Itu adalah sebuah peristiwa yang mustahil diulangi oleh siapapun. Tidak ada yang bisa menandingi Nabi Muhammad SAW. Kemudian seorang Mahatma Gandhi yang begitu sangat diidolakan oleh umat Hindu, beliau bahkan sampai meneteskan air mata ketika bercerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, saya tidak percaya Islam disebarkan dengan pedang, tapi Islam begitu tersebar ke seluruh pelosok dunia karena perilaku sang pembawanya, akhlak sang pembawanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagian beberapa kutipan dari pendapat orang-orang yang bahkan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah mengatakan bahwa "Lau kanatid dunya tadumu li wahidin lakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha mukhallada." Andai kehidupan di dunia ini hanya dikekalkan hanya untuk satu orang,
maka cuma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pantas hidup kekal di kehidupan dunia ini. Para ulama, para pemikir-pemikir Islam juga menggambarkan bagaimana sosok hebat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau katakan Nabi Muhammad itu seperti batu permata, batu yang sangat berharga, sementara kita itu batu biasa. Mereka katakan Muhammadun basyarun lakal basyar. Nabi Muhammad itu manusia, tapi bukan seperti manusia biasa. Bal huwa yakut bainal hajar. Tapi Nabi Muhammad adalah seperti sebuah batu permata, sementara kita selain beliau adalah batu-batu biasa. Ini menggambarkan betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai sosok yang begitu hebat. Beliau lahir dari keluarga sederhana, dari keluarga miskin, tapi beliau sampai sudah dikenal dengan hebat. Bahkan dari kecil beliau terkenal dengan julukan Al-Amin, orang yang sangat amanah, tidak pernah berkata bohong, selalu jujur kepada siapapun dan lain sebagainya. Inilah yang membuat Islam itu begitu dicintai dan diterima oleh seluruh kalangan. Seorang sahabat yang namanya Urwah, beliau ini pernah ditugaskan menjadi semacam duta besar ke beberapa negara. Beliau pernah menjabat itu. Sampai beliau mengatakan bahwa tidak pernah aku melihat orang yang begitu dicintai oleh orang lain seperti para sahabat mencintai Rasulullah SAW. Jadi seorang sahabat yang bernama Urwah yang pernah ditugaskan ke beberapa negara untuk menjadi duta besar, beliau mengatakan bahwa saya tidak pernah melihat seseorang lebih dicintai oleh orang lain kecuali Rasulullah SAW yang begitu dicintai oleh para sahabatnya. Kenapa seperti itu? Tadi seperti yang digambarkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Betapa sosok Rasulullah, sosok yang sangat sederhana. Rasulullah itu dikenal bukan saja sebagai seorang nabi dan rasul yang sangat hebat, tapi beliau adalah seorang kepala keluarga yang sangat mengayomi anak istrinya dengan baik. Beliau adalah seorang sahabat yang sangat setia, seorang teman yang begitu hangat, seorang dermawan yang sangat peduli terhadap orang lain. Bahkan dikatakan oleh para sahabat, aku tidak pernah melihat orang sedermawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika tidak punya pun Rasulullah berusaha untuk memberikan sesuatu. Salah satunya ketika ada salah satu kepedulian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, dan juga ini menggambarkan bagaimana sikap beliau terhadap orang-orang non-Muslim. Satu ketika beliau sedang duduk di bawah sebuah pohon bersama para sahabat, kemudian datang seorang perempuan tetangganya yang beragama Kristen membawa sekeranjang jeruk. Lalu perempuan itu berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, aku baru saja panen jeruk. Ini aku hadiahkan kepada kalian." Kemudian setelah menghadiahkan sekeranjang jeruk itu, perempuan ini tidak pergi, duduk di situ. Para sahabat heran, para sahabat bingung, karena Rasulullah itu menghabiskan semua jeruk yang ada di keranjang itu. Para sahabat nih bertanya-tanya, mungkin kalau kita bilang sekarang sikut-sikutan lah, kenapa Rasulullah tidak seperti biasanya? Padahal Rasul itu biasanya sangat dermawan. Maka ketika perempuan itu pulang, mereka memberanikan diri, "Ya Rasulullah, mohon maaf, aku mau bertanya, kenapa kok nggak biasanya engkau memakan semua makanan yang diberikan, tidak engkau kasih ke kami?" Apa kata Rasulullah SAW? "Hai para sahabatku, tahukah kalian itu jeruk yang dikasih oleh perempuan tadi rasanya asam, rasanya kecut. Maka aku tidak mau memberi kepada kalian. Kalau aku beri kepada kalian, nanti kalian ribut akan menyinggung perasaan dia." Subhanallah, sallallahu ala Muhammad. Ini bagaimana sikap dan akhlak Rasulullah bahkan kepada seorang non-muslim sekalipun. Bahkan akhlak-akhlak tersebut sangat dicontoh oleh oleh para sahabat yang lain. Salah satu contohnya adalah ketika Sayyidina Umar mengimami sholat subuh di masjid. Tiba-tiba dalam keadaan ruku, ini Sayyidina Umar tidak bisa bangun. Tidak bisa bangun, beliau pun bingung, tidak bisa bangun. Tidak lama kemudian setelah Sayyidina Ali datang, kemudian menjadi masbuk, kemudian takbiratul ihram dan ikut ruku mendapatkan rakaat yang pertama, baru Sayyidina Umar ini bisa bangun. Lalu Sayyidina Ali karramallahu wajhah baru tiba di masjid, ternyata beliau ini terlambat, lalu menyusul salatnya menjadi masbuk.
takbiratul ihram, kemudian mendapat ruku. Selesai Ali ruku, ikut ruku, ini Sayyidina Umar baru bisa bangun, melanjutkan sholatnya sampai selesai. Nah, lalu selesai sholat, ini Sayyidina Umar bingung. Lalu bertanya kepada Sayyidina Ali, ada apa sebenarnya Ali? Ternyata ketika Sayyidina Ali baru keluar rumah menuju masjid, itu di depan Sayyidina Ali ada seorang kakek-kakek tua yang sedang berjalan pakai tongkat dengan sangat lambat. Dan kakek-kakek ini orang Yahudi, bukan orang Muslim. Tapi akhlak beliau, akhlak Sayyidina Ali yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahkan Sayyidina Ali tidak mau mendahului kakek tersebut. Padahal bisa aja Sayyidina Ali mendahulunya karena jalan cukup lebar. Tapi karena akhlak beliau, Sayyidina Ali sangat menghormati kakek tersebut, walaupun dia tahu kakek tersebut bukan orang Muslim. Nah, malaikat kemudian ditugaskan oleh Allah untuk menekan Sayyidina Umar agar dia tidak bangun dari rukuknya. Kenapa? Menunggu Sayyidina Ali sampai ke masjid agar Sayyidina Ali mendapatkan ruku dalam rakaat pertama, sehingga Sayyidina Ali terhitung mengikuti jamaah dari awal sampai akhir. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat An-Nur dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita gambarkan, rasanya tidak cukup berhari-hari untuk menggambarkan akhlak Rasulullah SAW yang Allah saja sudah begitu sangat memujinya, begitu sangat menghormatinya, dan begitu sangat mengistimewakannya. Mudah-mudahan kita semua sebagai umat Rasulullah SAW dapat mengikuti ajaran-ajaran beliau dan mengikuti akhlak beliau. Dan insya Allah seperti yang beliau katakan, al-mar'atu ma'aman ahabbah. Nanti di akhirat setiap orang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai Rasulullah dan dikumpulkan bersama Rasulullah dan diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.